Hmm. Hmm. Lu ya, maksud gue gini loh. Kalau makan, Mulai. enggak. Kalau makan, jangan rekaman podcast. Kalau lu mau rekam sambil makan boleh, tapi lu mesti kirim, maksud gue. Kalau nggak usah. Iya dong, ngapain? Sorry, Bud. Sebenarnya gue nggak siap buat rekaman kali ini. Gue ke distract sama telepon ini. Enggak. Tapi sebenarnya kan klipor sama kepala gue kan agak mirip sebetulnya. Lu ke distract sama gue berarti. Beda, Bud. Telepon enak. Lu enak. Ya, itu dari mana teleponnya? Aduh, lu ngiler kan? Jadi ini telepon cuma buat gue doang nih, bukan buat lu. Gua akan japri orangnya nanti. Lu yakin nggak salah pilih dia? Mendingan lu kasih gua lebih banyak soalnya kasih gua. Ya, jadi terima kasih banget buat sobat Tete yang udah ngirimin telepon ke gue ya, bukan Budi ya, gue gitu ya. Nah, jadi kita dapat kiriman telepon dari Sweet Addict Official. Nah, gue ngeliat dari Instagramnya keren banget isinya, dan ternyata ini adalah suatu toko yang menjual makanan yang bisa dimodifikasi sebagai makanan sehat. Oh, gokil. Gokil. Contohnya nih ya, klepon yang gue makan ini menggunakan gula dengan rendah kalori. Jadi aman nih kalau misalnya untuk penderita diabetes. Nah, buat sobat healthy yang penasaran, langsung cek aja Instagramnya. Di mana, Bud? Di @sweetaddict_official. Sweet manis, addict official, sambung semua, nggak pakai titik, nggak pakai underline. Kemudian nomor teleponnya kalian bisa catat di 0819 341 62226. Gue ulang ya. 0819 341 62226. Gitu. Jadi buat teman-teman yang buat Sweet Addict juga terutama yang udah ngirimin, thank you. Lain kali ke gua aja, gua usah ke Adrian. Karena satu, karena tampilannya nggak terlalu bagus juga di dia. Yang kedua, kayaknya engagementnya kalian nanti rendah di dia, mendingan ke gua aja. Nanti gua akan bikin lebih bagus nanti gitu. Jadi buat Sweet Addict Official, kirim lagi boleh, nanti gua kasih alamat gua di sini. Ya gue minta maaf ya, tampilan makan gue emang sekakus Budi, jadi mungkin gue enak gitu. Tapi nanti kita mention juga ya di deskripsi kita, jadi kalau misalnya buat penasaran dan tulisannya, kata-kata seperti apa nanti bisa lihat di sana. Selain itu juga jangan lupa Adrian akan kasih konsultasi gratis tiap kali kita bilang untuk mempromosikan HealthyX. Dia akan konsultasi gratis juga. Kalian nanti akan gue taruh juga nomornya, bisa telepon langsung. Free, pokoknya semua free. Ya. Iya dong, lu gimana? Iya dong. Oke, episode kali ini kita bahas apa nih? Jadi episode kali ini kita akan bahas salah satu request gue juga, karena gue punya anak. Jadi pokoknya gini, semua tentang anak itu gue request demi konsultasi gratis. Nah, teman-teman bayangin kan, kalian juga bisa nih, konsultasi gratis itu bisa sebenarnya. Jadi semua topik di sini tuh biasanya gue request karena gue pengen dapat informasi gratis, dan juga untungnya kalian tuh bisa dapat gratis sebetulnya. Gitu. Di hari ini kita akan gimana caranya membahas pertolongan pertama sesak nafas pada anak. Kalau misalnya anak tuh kan tanda kutip fragile ya, maksudnya kita nggak bisa melakukan dia kayak orang gede gitu. Misalnya langsung gimana nggak bisa. Jadi kalau gue juga mikir bener juga ya, kalau anak sesak nafas tuh gimana gitu. Rate-nya kan mungkin ada yang batita bawah 3 tahun, ada yang balita sampai umur 12 tahun kan range anak. Jadi sebetulnya gimana tuh Yan gitu penanganannya kalau mereka sesak nafas? Oke, ya ini sebenarnya ini topik yang gampang-gampang susah ya Bud ya. Jadi gue yakin kalau misalnya kita bicara pada orang tua yang udah pengalaman, ya yang udah punya beberapa anak gitu, mereka pasti udah mengenali kadang-kadang gimana sih tanda-tanda anak yang lagi kita sebut namanya distress. Distress tuh bukannya dia stres karena nggak dapet susu gitu, kejang empuk, enggak ya kayak gitu. Distress tuh jadi dalam kondisi dia nggak nyaman gitu. Dan kalau misalnya kita biarkan, mungkin aja bisa mengacu ke kondisi yang berbahaya, mungkin ya, gue nggak bilang seperti kata Bu ini, salah satu kesulitannya dalam mengenali anak adalah terutama anak yang kecil, karena dia nggak bisa komunikasi. Anak yang udah agak gede mungkin dia bisa bilang mana pas kok nggak enak ya gitu, mana pas susah gitu, kayak gitu kan. Tapi gimana nih untuk anak lebih kecil? Nah, yang pertama kita mesti bahas adalah para orang tua muda ini. Nah, mereka tuh mesti tahu penyebab sesak napas pada anak tuh apa aja sih? Betul, gitu. oke. Ya. Kalau waktu itu sempat kita bahas ya di episode kita sebelumnya, kalau pada orang dewasa itu sesak napas bisa disebabkan karena panik. Iya, betul. Ya, betul ya. Jadi kita nggak apa-apain pun sebenarnya dia bisa tenang sendiri gitu. Dan itu sebenarnya, nah kalau kondisi panik ini jarang banget terjadi pada anak.
Hmm. Anak panik. Karena tunggu. Karena biasa anak yang bikin panik kan. Jadi dia nggak pernah panik. Begitu anak panik kasih mainan, lo tenang. Apalagi generasi milenial kasih gadget. Iya. Nah, jadi biasanya kita mesti tahu dulu penyebabnya apa. Biasanya pada anak itu paling banyak adalah satu asma, ya. Nah, yang kedua karena infeksi itu juga termasuk salah satu yang paling banyak. I see. Gitu. Dan penanganannya memang mungkin pada dasarnya sama, tapi agak sedikit berbeda pada akhirnya. Asma, kalau misalnya kita anak itu sudah terdiagnosa sebagai asma, pasti biasanya orang tua itu menyediakan inhaler atau minimal uap. Ya. Okay. Nah, itu adalah salah satu kalau memang kita tahu anak kita punya asma dan ada tanda-tanda gejala sesak napas, tapi uap adalah pengobatan yang terbaik, pengobatan pertama yang terbaik untuk menghentikan gejalanya. Tapi kalau misalnya untuk penyebab-penyebab yang lainnya seperti infeksi terutama, itu biasanya uap itu tetap boleh diberikan, tapi tidak akan se-efektif itu karena fungsinya berbeda. I see. Uap dan inhaler pada asma itu adalah obat. Tapi uap pada penderita yang infeksi itu lebih kepada untuk melegakan jalan nafasnya. Oke, tapi kan untuk pertolongan pertama berarti sangat masuk akal dong untuk kasih uap, ya kan? Bisa dilakukan gitu. Nah, terus kita saksikan tanda-tanda pada anak nih. Contohnya misalnya pada bayi. Kita tahu kalau anak bayi kita tenang. Mungkin kadang-kadang dia nangis karena dia mau minum. Ada pampersnya penuh misalnya seperti itu. Tapi pada anak yang dengan gangguan sesak napas itu cenderung biasanya adalah yaitu rewel. Rewel itu pertama satu. Terus yang kedua napasnya akan jauh lebih cepat. Mungkin kalau misalnya napas sedikit mungkin pertama nggak terlalu kelihatan, tapi nanti lama-kelamaan napasnya akan lebih cepat. Pasti kelihatan ya, kalau misalnya contohnya Ethan kalau misalnya napasnya lebih cepat jauh kan kelihatan ya, kembang kempis naik turun. Betul. Terus dia menggunakan otot tambahan. Nah, itu yang bisa kita lihat. Jadi pada bayi biasanya dia menggunakan napas cuping hidung, jadi napasnya kan biasa. Tapi kalau misalnya dia lagi sesek banget, dia napas itu kan ekstra. Iya. Bahan. Jadi bisa lihat di hidung. Jadi ada pernapasan cuping hidung namanya. Terus kalau kita buka bajunya, itu dada sesuai. Pengembang. Nah, kalau misalnya dia sesak napas banget, itu akan timbul retraksi. Jadi pada saat dia naik napas, dadanya menyusut, tapi menyusut itu benar-benar ditarik. Jadi kelihatan tuh tulang iganya kadang-kadang. Nah, itu berarti tanda bahwa anak itu mengalami kesulitan untuk bernapas. Nah, itu adalah tanda-tanda awalnya. Nah, ini bisa kita lakukan pertolongan pertama dulu. Kita lakukan uap, ya. Bisa juga bajunya kita longgarin. Jadi, kalau misalnya siapa tahu bajunya terlalu ketat, boleh sesekali diberikan kipas. Jadi diberikan semacam udara yang mengalir. Tapi jangan terlalu kenceng ya. Nah, kasih udara yang mengalir, biar dia pernapasannya jadi lebih enak. Gitu. Itu kalau ngomongin Ethan, maksud gue lumayan sering ngalamin tuh ya. Maksud gue setiap misalnya gue bilang, Ethan, papa mau rekaman sama Adrian. Dia mulai gitu, dia panik. Maksud gue akhirnya mulai ngerti. Jadi teman-teman nggak hanya soal uap, atau misalnya bajunya mungkin lu mesti ganti partner lu, atau lu mesti ganti siapa. Kalau gue mau rekaman pasti gue nggak bilang, kan anak gue gitu ya, papa mau rekaman dulu ke atas nih di studio kan, pak gitu. Jadi gue ngerti lah. Jadi yang lu bilang tadi gue lumayan ngerti karena gue sering lihat kan, hidungnya membesar, cuping hidung, kemudian itu. Jadi gue relate banget lah itu ya. Gue pengen berkata kasar tadi. Yan, cuman gue punya pertanyaan ini, maksud gue gini, apakah infeksi itu, atau kalau asma kan memang udah penyakit, maksudnya orang tuanya persiapan ya. ISPA itu juga, maksud gue gini, sesak napas itu termasuk gejala ISPA bukan? Atau ISPA tuh beda sendiri gitu? Kalau ISPA sendiri sih jarang ya biasanya ya. Jadi ISPA, lu tau kan ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Gitu. Nah, biasanya yang gejala yang menyebabkan sesak napas itu adalah ISPB. Kita jarang dengar sih istilah itu ya. Infeksi saluran pernapasan bawah. Nah, yang mungkin lu sering dengar namanya adalah pneumonia. Paru-paru basah, kadang paru. Nah, itu biasanya lebih cenderung menyebabkan sesak napas karena memang permasalahannya di sana. Gitu. Kalau ISPA biasanya pada anak itu yang masih kecil yang nggak bisa ngeluarin dahaknya sendiri,
karena dia ada pernapasan atasnya itu produktif, ngeluarin dahak, jadi dia tuh napasnya nggak nyaman. Jadi sesak napasnya bukan dari paru-parunya, tapi lebih pada mampet di sini. Nah, dan itu akan sangat efektif kalau misalnya kita gunakan uap. Oh, I see. Gitu. Ya, gue boleh tanya lagi nggak? Jadi gini, gue misalnya gitu ya, kita ngomong hal yang simpel, pilek gitu ya. Pilek tuh kan hidungnya tersumbat ya. Kadang-kadang tersumbat. Tapi kan kalau nafas dari mulut kan enggak gitu. Jangan lu kebayangkan, maksud gue tersumbat hanya hidungnya aja. Berarti kan kalau diuapin itu juga bisa ya, maksud gue untuk pilek. Let's say ya baru minum obat terus masih tersumbat gitu, bisa juga ya? Bisa. Nggak ada masalah. Jadi fungsi uap tuh memang untuk mengencerkan lendir, sumbatan yang ada di jalan napas. Nah, tapi kalau misalnya pada penderita asma, biasanya kan itu kan uap itu nggak cuma air ya. Jadi kita bikin semacam obat juga. Nah, obat itu fungsinya kalau asma, ini beda kinerjanya. Asma itu ada penyempitan saluran napas di bagian paru-paru. Jadi, pada saat menghirup obat yang dibentuk dalam uap itu, saluran napas yang menyempit itu di dalam akan terbuka. Nah, jadi pernapasannya jadi lebih lega. Itu mekanismenya. Oh, makes sense. I see. Berarti memang sebetulnya tanda kutip uap itu memang lumayan works ya. Maksudnya let's say untuk pengobatan pertama di kondisi apapun, entah asma, entah mungkin dia mampet, entah karena infeksi, uap tuh lumayan membantu ya sebetulnya ya. Cukup membantu. Tapi tetap memang Nah, ini kita melanjutkan ke bagian kedua nih. Yeah. Jadi biarpun kita udah tahu pertolongan pertamanya, tapi lu juga mesti tahu tanda-tanda di mana anak ini harus dibawa ke tenaga medis lanjutan. Yeah. Nah, ini kalau gue bilang ini kondisinya udah lebih lebih berat ya, dan gue harapin sih nggak akan pernah terjadi pada kondisi anak. Tapi in case misalnya ini terjadi, lu mesti ini tuh berarti harus dapat pertolongan segera. Jadi kita itu selalu bicara kalau kegawat daruratan tuh kita selalu bicara namanya ABC, Bu. A itu airway, jalan napas. B itu breathing, napas. E itu sirkulasi. Circulation. Nah, kalau tadi kita udah bicara nih kalau ada masalah sama jalan napasnya, lendir. Kita udah bicara nih masalah breathing, pernapasannya kalau asma. Nah, tapi kalau misalnya dari AB itu berlanjut jadi C juga sirkulasi, ada masalah. Contohnya misalnya anaknya jadi cenderung mengantuk. Jadi cenderung yang tadinya rewel malah jadinya nggak rewel. Berarti itu udah jadi penurunan kondisi. Gitu ya? Bisa jadi oksigen. Jadi kalau misalnya masalah pernapasan tuh pasti mainannya kan oksigen, ya kan? Nah, kalau misalnya napasnya susah, oksigen di dalam darahnya akhirnya nggak cukup, kompensasinya nggak ada, akhirnya oksigen yang ke otak berkurang. Kecenderungannya adalah orang itu akan jadi kurang sadar, cenderungnya mengantuk karena otaknya kurang oksigen. Oh, I see. Make sense. Dan ini nggak berlaku untuk anak aja ya. Jadi ini semua pegawai prinsipnya seperti itu. Iya. Nah, cuma sekali lagi gue bilang anak itu lebih susah karena dia nggak bisa bilang. Iya. Iya, gitu. Terus yang kedua, lo tahu yang tanda-tanda kalau suka bilang anakku udah biru. Nah, dia suka biru, tangannya suka biru. Nah, kenapa seperti itu? Biru itu selain juga ada tanda oksigen. Jadi oksigen di jaringan itu mulai berkurang, makanya dia mulai jaringan menjadi biru. Makanya jari-jari dan kuku tangannya mulai membiru. Nah itu oksigennya berat. Ya, gue tanya deh, apakah kalau orang kedinginan berenang, bibir juga biru, itu kurang oksigen juga kah? Padahal kan dia berenang gitu, maksud gue. Nah, kalau itu mekanismenya dari pembuluh darah yang mengkerucut, menyempit, gitu. Jadi gini, dengan pembuluh darah yang menyempit, otomatis oksigen yang dibawa juga kurang kan? Iya. Padahal maksud gue tidak ada kondisi pernafasan apa-apa, nggak ada, cuma kedinginan. Karena anakku pernah berenang sekali, terus kayaknya kita kelamaan karena lumayan dingin, agak mendung, jadi dia biru tuh bibirnya. Terus ganti baju segala macam, terus normal lagi nggak lama. Nah itu, jadi dengan kondisi udara yang hangat, pembuluh darah yang menyempit tadi akan melebar lagi, oksigennya mengalir lagi, jadi lancar, nggak ada masalah. Padahal nggak ada masalah pernafasan gitu-gitu ya sebetulnya ya? Nggak ada, berarti kan cukup dihangatkan doang kan. Iya. Sebenarnya semua masalah yang ada itu kan kita lihat solusinya apa. Nah, sekarang kalau solusinya, jadi dia oksigen cukup, tapi alirannya nggak lancar karena dingin. Ya kita hangatin, alirannya lancar ya baik lagi. Tapi sekarang bayangin kalau oksigen dari sumbernya yang dari mulut ini yang nggak masuk, mau kita hangatin, mau kita gimana pun
oksigen tetap kurang kan, nggak masuk kan. Jadi penanganan paling utamanya adalah kita bisa membuka jalan napasnya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit bisa kita beri tambahan suplai oksigen, atau kita kasih namanya ventilasi tekanan positif. Jadi dikasih semacam balon di napasnya, kita nge-push udara masuk ke dalamnya. Gitu. I see. Nah teman-teman, kenapa sorry? Tapi untuk masalah biru ini dulu gue juga pernah. Gue sendiri kayak ngalamin. Jadi waktu gue kecil, biru gue tuh tak stop. Terus? Nggak kedinginan, napas gue juga baik-baik aja gitu. Ternyata gue salah makan permen. Wah, ini ya. Emang makanya podcast ini nggak terlalu dipercaya. Gue juga nggak terpercaya sebetulnya. Sebenarnya ya, apa boleh buat gitu sebenarnya. Kayak gue juga nggak terlalu yakin kan. Cuman ya udahlah. Tapi yang satu generasi sama kita coba diangkat tangan yang pernah makan permen itu. Cuman teman-teman dari mungkin kita udah bikin ratusan podcast kali ya. Topik ini yang kayaknya Adrian paling lumayan lah ilmunya. Kayak dia bisa ngasih tahu gitu. Oh ya ini biasa kan. Gue gak terlalu yakin ini ternyata kayaknya lumayan. Jadi dia lumayan kredibel yang ini. Jadi ya gue appreciate lah. Berarti buat sebelum mulai gue mesti dikasih snack dulu kayaknya. Oh, ya. Jadi buat teman-teman yang merasa aduh kayaknya bisa dipromosi. Nah mungkin boleh nih. Kontak-kontak aja, mungkin kalian juga bisa bisa email kita langsung atau bisa juga DM kita, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah, kalian mau promosiin apa, barangnya apa, mungkin juga kita selama selama related sama topik-topik kita kesehatan juga, selama related sama hal-hal yang kita bawa, sebenarnya nggak relate juga bisa jadi relate sih kalau sebenarnya. Nah dari gue sih ada tambahan lagi nggak ya? Dari gue sih itu aja sebenarnya. Oh terakhir, jadi buat untuk orang tua pokoknya jangan panik ya. Kalau misalnya memang pada anak mengalami kondisi yang benar-benar sudah gawat seperti yang tadi gue ceritakan, kalian timbang lebih cepat membawa ke fasilitas kesehatan, atau bisa nih misalnya sambil mempersiapkan, misalnya si papa mempersiapkan mobil buka garasi, nah si mama masih bisa nih untuk menyiapkan uap yang portable misalnya ya, atau itu kendorin dulu baju-bajunya, kasih kipas sedikit untuk anaknya untuk berisi tambahan oksigen, itu semua bisa dilakukan bersamaan. I see. Tapi pada kondisi yang gawat jangan sampai penanganannya tertunda. Iya paham. Topik taruh di gudang misalnya, aduh pak bentar pegang dulu anaknya, terus sibuk cari di gudang. Padahal pakai itu bisa digunakan untuk transportasi ke klinik, transportasi ke rumah sakit misalnya kayak gitu. Iya. Oke. Paham. Jadi pertama pasti jangan panik, karena panik itu nggak menyelesaikan masalah tentunya. Kalian boleh hari buru-buru tapi nggak boleh panik. Pikir rasional dan cari tempat kesehatan terdekat lah gitu, entah klinik, entah rumah sakit, entah apa, supaya mereka bisa nanganin penanganan yang lebih baik. Dan juga tungguin kita terus di Healthyx ID setiap hari Senin dan Kamis. Ada tambahan lagi ya? Pantengin aja Instagram kita untuk melihat jadwal pastinya. Jadi sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye.